سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita yaitu nikmat keimanan dan ketakwaan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, bisa menuntut ilmu agama Allah. Sampai saat ini mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan ilmu kita berguna, bermanfaat, dan dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu sabi'ata asyarah, maqalah ke-17. 17 minggu berarti sudah seminggu satu maqalah, sebulan 4 minggu. Bila 17 minggu berapa bulan? 17 bagi 4, nah, 4 kali 4 jam 16 sudah, berarti 4 bulan lah. 4 bulan seminggu, di luar yang liburnya 4 bulan seminggu. Banyak bang nih, ini setahun harus cukup nih bahas nih. Buihan tuh. Wal maqalatu sabi'ata asyarah, maqalah ke-17. Berarti luar biasa ulama telah menyusunnya. Kitanya cuma membaca aja. Orang sidin luar biasa ilmunya sehingga bisa menyusun sekian banyak ilmu-ilmu di sini. Qila, dikatakan, tuba, beruntung, ayil khairul katsiru, beruntung di sini yakni mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, itu untung. Liman kana akhluhu amiran, yaitu orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Beruntung. Bi anna yaqtadiya bi muradi aqlihi kamili, karena sesungguhnya dia itu tujuannya lebih menginginkan akalnya yang sempurna. Jadi orang yang beruntung di sini adalah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Wa hawahu asiran, dan nafsunya sebagai tawanannya. Tawanan atau sandraan tuh kayak orang di penjara, kenalah, ditawan, disandra, di penjara. Rajanya akal, pemimpinnya akalnya, nafsunya, sandraannya.
kawajalah nangkaplah. Nah, dikatakan di sini orang yang beruntung itu apabila akalnya yang sempurna dijadikannya pemimpin di dalam dirinya, sementara nafsu yang ada di dalam dirinya itu menjadi tawanannya, sandraannya. Itu orang beruntung. Kemudian kebalikannya, wawailun, dan celaka liman kana hawahu amiran, orang yang menjadikan nafsunya pemimpinnya. Kebalikannya, wa aqluhu asiran, dan akalnya tawanannya, sandraannya. Ini terbalik. Yang beruntung tadi bila akal sempurnanya dijadikannya raja di dalam dirinya, dijadikannya pemimpinnya. Berarti dia harus mengikuti akal sempurnanya karena akalnya jadi pemimpinnya. Sementara nafsunya jadi sandraannya. Itu orang beruntung. Orang yang rugi, dia adalah orang yang menjadikan nafsunya pemimpinnya. Berarti inya ini mengikuti nafsu terus, sementara akal jadi sandraannya. Tersandra akal, tertawan akal, ada kawam apa-apa. Ya kalau kayak orang tersandra, tertawan tuh ada kawam apa-apa. Kada berkutik ini berdiam orang di penjara kan, nah, dia kada bisa apa-apa. Nah, itu dua pesan di sini. Akal yang sempurna tadi bila dijadikan pemimpin maka nyaman hidup, selamat hidup kita. Apa akal sempurna itu kayak apa gerang orang berakal sempurna itu? Inya bila ditawarkan dua, ditawarkan yang baik, ditawarkan yang tidak baik, bila nyoba akal sempurna pasti memilih yang baik. Gitu. Kalau kada mau bang orang memilih yang kada baik. Ada dua pilihan lagi, ditawarkan yang nyaman, ditawarkan yang kada nyaman. Bila nyoba akal sempurna pasti memilih yang nyaman. Itu akal sempurna tuh. Diberikan nikmat, diberikan ujian, cobaan, masalah, bilanya akalnya sempurna pasti memilih yang nikmat. Gitu kalau orang akal sempurna tuh. Lain orang bila akal sudah terganggu, akal kada sempurna, apa aja dianggap kada tahunya, apa aja dianggap. Duit dianggap, duit nih banyak umpamanya 5 juta anggap satu duit. Rokok sebungkus, pilih mana? Duit 5 juta lawan rokok sebungkus, pilih mana? Hah? Ayo, mun bakal sempurna tuh. Mun orang gila bang, orang gila tuh. Hendak duit, hendak rokok yang mana diambilnya kira-kira ya? Amunnya orang gila tuh masih mengambil duit, berarti kira gila tuh. Masih hendak duit. Ada orang gila itu, unjuk duit kada mau buangnya. Unjuk wadai mambil, unjuk lagi duit buangnya, unjuk rokok mambil. Amunnya sempurna akal, amunnya nyaman terus ambil terusnya. Kenapa? Karena kada sempurna akalnya, pokoknya diambilnya tuh nang aneh-aneh gitu. Nah, bilanya sempurna akal, ditawarkan yang dua, yang baik dengan tidak baik, pasti memilih yang baik karena akal sempurna. Nah, padahal nafsu
nafsu ini selalu mendorong kita untuk hendak tenang nyaman-nyaman, dan nyamannya ini kerida urusan baikkah kada baikkah nyamannya nih itu nafsu, baguskah kada baguskah asal nyaman itu nafsu, selamatkah kada selamatkah asal nyaman itu nafsu. Tapi bila akal sempurnanya disaringnya, ada yang baik ada yang kada baik, disaring. Oh ini baiknya dasar bujur baik, ini kelihatannya aja baik tapi aslinya kada baik, kada maunya, itu orang akal sempurna. Nah, bilanya inya menjadikan akalnya itu pemimpinnya di dalam dirinya, selamat dia. Nah akalnya yang menyaring segala sesuatu yang datang kepada dirinya, disaring oleh akalnya. Seolah-olah nah dunia ini datang terus dengan kita. Datangnya dunia ini dengan kasat mata kelihatannya baik terus, nyaman terus, itu dunia. Nah nafsu mendorong hendak terus tuh nafsu, itu nafsu. Tapi akal yang sempurna itu harus menyaring. Ini datang dunia lawan kita, nyaman pang kelihatannya, bagus pang kelihatannya, tapi baik kada gasan aku. Nah itu akal tuh menyaring. Baiknya apa? Baik kada gasan aku kena. Nah gitu, kenanya babila ya di akhirat. Nah itu akal. Akal ini inya berpikir kada cuma baik di dunia, tapi dipikirkannya juga kayak apa baik di akhirat. Nah itu sempurna akal. Bila nafsu kerida urusan akhirat, yang penting nyaman dulu di dunia, pada tahu urusan akhirat, nyamankah sakitkah di akhirat kada tahu urusan, itu nafsu. Tapi bila akal sempurna, datang dunia dengan ninya, baikkah kada ini nih datang mencalakakan akukah kada kena di akhirat, itu akal sempurna tuh menyaring. Nah, bila menjadikan akal sempurna seperti itu sebagai pemimpinnya, selamat hidup. Nah kita nih dunia sudah dipadahkan di Al-Quran, dunia ini tidak ada yang abadi. Dunia ini akan hancur, dunia akan binasa, segala sesuatu yang ada di dunia akan sirna, hilang. Lalu di Al-Quran juga menyebutkan akhirat itulah yang kekal abadi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, yang ingin masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, yang tinggal di dalamnya kekal selama-lamanya, penuh dengan kenikmatan, disebutkan juga tuh di Al-Quran. Lalu ditawarkanlah gasan kita manusia, kira-kira pilih mana? Pilih mana? Dunia kah? Akhirat kah? Pilih mana? Ayo. Dunia nih ujar Allah memang nyaman kelihatannya, nyaman tapi hancur, binasa. Akhirat menyasahnya memang uyuh, ujiannya banyak, tapi nyaman akhirat, jauh lebih nyaman dari dunia dan kekal di sana. Ditawarkan lawan kita, pilih mana? Amun akal sempurna pilih mana? Hah? Pilih apa? Pilih akhirat. Mun sempurna akal kok, tapi nyatanya kita ditawari, ini kita ini ditawarkan nih hidup, pilih mana ya? Kenyataan prakteknya kebanyakan kita ini lebih cenderung memilih ke dunia. Ya kalau kenapa? Pertama memang hidup di dunia, dunia selalu menawarkan nang indah-indah ke dunia, selalu menawarkan yang bagus-bagus kelihatannya, padahal indahnya dunia, bagusnya dunia, bujuk rayu dunia ini bisa menjerumuskan kita di akhirat, bisa membahayakan.
Al-Quran sudah bepadah. Nah, lalu akal sempurna menakarnya tadi. Ini kira-kira baik kelihatannya dunia nih, tapi bahaya apa ada kena. Kalau akhirat jelas nih, kekal nih. Bila sudah dapat nikmat akhirat, kada lepas, kada hilang. Tapi dapat nikmat dunia bisa hilang. Dapat nikmat dunia ini bisa hilang. Mengkada dunianya, kitanya nang berdahulu meninggalkan dunia, gitu aja. Sementara akhirat kekal selama-lamanya, sudah dipadah oleh Allah. Pilih mana? Bila sempurna akal pasti memilih akhirat. Nah, kalau nafsu tadi ini kan ada urusan. Nah, orang yang menjadikan nafsu sebagai pemimpin, nah itu yang celaka tadi. Wa wailun, dan celaka orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin. Kenapa? Karena nafsu ini tadi tidak urusan akhirat. Nafsu ini hanya dunia terus, itu nafsu lebih cenderungnya dah. Nafsu kada menakar baik kada baik, bagus kada bagus, selamat kada selamat. Nafsu kada menakar itu. Yang menakar itu, yang menyaring itu adalah akal yang sempurna. Nah, jadi kita sebisa mungkin menjadikan akal kita ini nah sempurna, bagus-bagus. Caranya apa? Akal ini kada kau aja dipakai gitu juga. Ya, apa caranya? Dimasukkan ilmu ke dalam akal, pikiran. Nah, itu ilmu yang dimasukkan. Sedikit pinggang. Nah, supaya akal nih kawan menakar, ilmu dimasukkan ke dalamnya. Itu. Jadi amun akal budas ya, akal-akalan budas ya. Kalau kawak juga, supaya kau menakar tadi ilmu dimasukkan, masukkan terus ilmu, masukkan terus, biar babal, masukkan terus. Biar ada pendapatan, jaga bahasa Banjarnya, bahasa kitanya pembabalan, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya yuk pembabalan lah. Karena PR lah minggu depan cari itu. Babal, bebongolan itu lah. Bodoh lah. Tapi lain juga pembabalan lawan bodoh itu lain. Kada peingatan, pada peingatan bahasa kita juga lah. Pokoknya gitu nah, pembabal dilajarin kayak ini, unggut ya. Tuntung melajari takon aja, luput, kada mendapat, kada kau jawab. Nah itu babal tuh. Tapi kajal terus, masukkan terus ilmu, biar babal. Karena orangnya memang kita ini ada yang lakas, ada yang lambat, ada yang lakas, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang lambat sama sekali. Gitu manusia. Pada semua bang lakas, semuaan belajar tuh lakas bisa pada semua. Pasti ada yang perlu proses. Nah tapi supaya selamat tadi kajal terus ilmunya. Supaya apa? Supaya akalnya menjadi sempurna, lalu bisa menakar nang mana baik, nang mana kada baik, nang mana bagus, nang mana kada bagus, nang mana bisa menyelamatkan, yang mana kada, dan kayak itu. Bila sudah seperti itu, maka selamatlah dia, beruntunglah dia. Untungnya ini kada cuma di dunia, di akhirat. Karena untungnya benar-benar di akhirat. Cuma ada yang ragu, ada yang betakon, karena yang selalu mendorong dirinya ini adalah hawa nafsunya. Inya kada berpikir lagi akhirat. Nang ada niam jarnya di dunia niam, nang ianya bahimat mengajar dunia jarnya, pastilah juga habis mati itu hidup lagi. Nah ini bujur juga aja, habis mati itu hidup lagi. Mbah itu lihat itu orang mati itu patak dalam tanahnya,
bebanyuan pulang lamas sih kayak hendak hidup ya. Oleh orang dikubur tuh menkuburannya bebanyu kasihan ya, sudah mati lamas lagi. Hiduplahnya jangan padang banyu gitu takut akalnya. Coba dilihat ya, orang sudah mati masuk dalam kubur bebanyuan pulang jajak orang lamas timbul dua tanah kira-kira tuh hidup dah ada ya menurut akalnya. Sudah mati tambah mati jar bila hidup ternyata jar lamas maka jakapang banyunya jernih lumpur gitu jar masuk ke hidung ada harapan kebinak jar bujur juga kah di dalam kubur begini hidup. Nah lalu ragu, padahal Al-Quran sudah menyebutkan sementara kita ini wajib beriman dengan Al-Quran. Berarti wajib beriman itu wajib percaya apa isi Al-Quran. Al-Quran madahkan di dalam kubur ada kehidupan, di akhirat ada kehidupan, bujuran ada kehidupan. Mun kada percaya coba aja hati loh masuk ke kuburan kada percaya. Mun aku percaya bang, mun orang kamu kada percaya ya mati loh. Nah itulah kekuasaan Allah. Begitu kita meninggal masuk dalam kubur, kuburannya bebanyu lumpur lagi, itu seketika sudah berubah alam. Mulai orang membuat jenazah tuh, ada yang pakai peti kan, ada yang pakai tali kalau menurunkan turunkan orang masuk dalam kubur nih, mulai masuk ke banyunya segala itu sudah berubah alam. Kita jangan ada melihat bagi si mayit, bagi si jenazah itu sudah berubah, beda alam, sudah berpisahnya dengan alam dunia. Tapi kita memang melihatnya tanah, banyu, lumpur yang kita lihat. Tapi jenazah itu lain lihat, sudah lain pandangan, tak tutup orang, dah alam barzakh lagi sudah, alam kubur menunggu air lagi. Malaikat datang. Datang malaikat bertiga, berarti palsu sih komnya, dua aja asli. Ya kan ada kalau orang salah menalkin kan tenar. Wahai Fulan bin Fulan, ya, apabila nanti datang 3 orang malaikat menggawil kawan tiga, maka 2 aja. Maka ketahuilah ya koler supan kan, yang satunya palsu. Supaya ada supan salah tadi itu kisah betaru saya mun hendak mula salah kan supan maka ketahui mau kalau yang satunya palsu. Oh iya hebat juga kamu biar kawan kan bisa meles. Nah, nunggu aja lagi sudah dalam kubur, artinya apa? Ada kehidupan. Amunnya memang mati, habis mati tenang mati lalu tidak kehidupan, percuma kita nih, percuma lah baik bermaksiat. Amunnya memang ada mati lalu tuh baik berhimah-himah bermaksiat di dunia, cagaran kada dibalas juga. Tapi Al-Quran sudah menyebutkan dibalas yang baik di dunia, baik juga balasan di akhirat. Yang buruk di dunia, maka buruk juga balasan di akhirat. Nah itu yang kita jaga. Jadi umumnya memang sudah masuk dalam kubur itu ada kehidupan, maka diutuslah oleh Allah malaikat menanyai di dalam kubur. Seandainya mati, Bapak Allah menyuruh malaikat datang ke dalam kubur, apa? Umurnya memang mati, ditakoni oleh malaikat, marah buka, begini mati kayaknya nih, ya. Bertakon malaikat lawan kawan, kenapa yuk pada menjawab? Tak bapak takon lagi, marah buka, ngajar begini mati dasar bujur mati aja. Mau oyo hija begini aja, ada mungkin. Pasti Allah mutus, kenapa? Tangannya hidup. Wali hidup, nabi hidup dalam kubur.
Kadosah nabi, kadosah wali, kita nang lain wali, lain nabi ini hidup dalam kubur. Jadi dua tadi pesannya, bila hendak beruntung, hendak mendapat kebaikan yang banyak, jadikan akal kita ini pemimpin diri kita. Cuman caranya isi akal dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu agama, ilmu yang baik-baik, yaitu caranya. Jangan sampai menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin kita. Bila hawa nafsu menjadi pemimpin, itu ranjah berataan, ranjah hitam, apa aja kada tahu, pokoknya asal rasa nyaman, itu nafsu. Kada berpikir selamat, kada selamat, itu nafsu. Kada berpikir karena di akhirat, nafsu itu kada kaitunya. Nah, coba kita belajar. Makanya ditawarkan, dunia kah akhirat, akhirat kah dunia, itu tawaran kesan kita. Bilanya memilih akhirat, berarti harus baik-baik di dunia supaya di akhirat baik. Tapi bilanya memilih dunia, nah tunggu aja karena di akhiratnya balasannya. Nah, kira-kira itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah. Berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin.